A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Insya Allah judul hari ini adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, begitu ya. Baik, kita buka kajian pagi ini dengan menyimak sebuah hadis riwayat Bukhari ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penularan tanpa izin Allah, dan tidak ada tiaroh atau pertanda buruk. Aku menyukai al-fa'lu sholih atau pengharapan yang benar. Mereka bertanya, apa itu al-fa'lu sholih? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-kalimatu thayyibah. Apa yang disebut dengan kalimah thayyibah, gitu kan? Jadi kalau di Al-Quran ya, kita di Islam diajari ya, sahabat-sahabat, untuk setiap situasi dan kondisi itu ada kalimat yang lebih baik untuk disebutkan. Misalkan, ya ini semua Allah yang mengajarkan kepada kita kalimah-kalimah ini. Jika akan memulai sebuah pekerjaan, maka dimulai dengan bismillah, begitu kan ya, dengan menyertai asma Allah, beserta asma Allah, begitu ya. Kemudian jika memperoleh nikmat, kita disuruh untuk menyebut alhamdulillah, gitu. Dan jika kita akan mengerjakan sesuatu, ya, di masa yang akan datang atau besok, maka kita mengatakan insya Allah, gitu kan ya. Nah, jika terjadi sesuatu takdir, ya, maka kita mengatakan masya Allah, gitu ya. Jadi segala sesuatu terjadi karena kehendaknya, gitu. Banyak lagi ya kalimat-kalimat lainnya, ada la ilaha illallah, gitu ya. Ada astagfirullah, ya. Ini semua adalah bentuk dari kalimah-kalimah thayyibah, gitu. Jadi makanya kita perlu membiasakan lisan kita untuk menyebutkan kalimat yang tepat, gitu. Karena itu sebuah doa. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan dan dalam situasi-situasi yang berbeda, gitu. Nah, tentu kalau kita mau tawakal, mau mengerjakan sesuatu, gitu, ya kita akan mengatakan tadi bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, gitu kan ya. Jadi tidak ada daya dan kekuatan ya kecuali atas izin Allah. Nah, ini terkait dengan keyakinan yang harus ditanamkan pada diri kita. Jadi kalau seandainya seseorang itu mengalami kondisi hari ini, kemudian dia mau menempuh ke depan, memasuki sebuah urusan yang mungkin sulit, ya kita harus menyertakan Allah tadi, la haula wala quwata illa billah, gitu ya. Nah itu sahabat-sahabat, jadi Rasulullah senang untuk menyandarkan segala sesuatu itu dengan pengharapan yang benar ya. Jadi nggak boleh kalau seorang mukmin ya, itu kemudian percaya dengan ya nasib sial, pertanda buruk, gitu kan ya, semua serba susah. Pikirannya itu harus terus positif gitu, dan menyertakan semua kalimat thayyibah di dalam memulai segala sesuatu. Nah, kemudian kita lihat dari Sunan Abu Daud, ya. Aku atau Abu Mas'ud mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gitu ya. Seburuk-buruk ucapan yang digunakan oleh seseorang sebagai tunggangan adalah ungkapan menurut sangkaan atau klaim orang-orang ya. Jadi kadang-kadang kita ketika akan menghadapi kehidupan, kita terlalu percaya gitu dengan
ucapan orang ya. Orang mengklaim teori A, B, C, D gitu kan ya. Wah kalau begitu susah, zaman serba susah, ekonomi susah, gimana nasib kita ke depan, kalau seperti ini terus ya mati kita nggak bisa memperoleh penghidupan. Terus kita ikut pola berpikir kita jadi susah gitu. Nah itu yang dikatakan jadi tunggangan, jadi mereka prinsip berjalannya itu dengan doktrin-doktrin yang keliru gitu ya, menurut klaim dan keyakinan kebanyakan orang gitu. Ya karena memang di Al-Quran pun dikatakan ya, jika engkau mengikuti sebagian besar dari manusia, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah gitu. Nah ada hadis riwayat Muslim ya di bawah, cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Jadi kalau orang mengatakan ini zaman yang susah, semua serba sulit gitu kan ya, kemudian mengutuk keadaan, mengutuk waktu gitu ya. Terus kemudian itu kita sebarluaskan ke orang lain gitu pola pikir itu. Itu nggak boleh, sahabat-sahabat. Seorang mukmin itu kan harus tetap yakin mau zaman seperti apapun semua atas kuasa Allah gitu ya. Selama kita menunaikan apa yang Allah tuntut dari kita, Allah yang jamin kehidupan itu. Jadi manusia tidak diikat oleh keadaan sebenarnya gitu kan ya. Dia kalau terjebak pada keadaan itu nanti ya hanya menyerah saja pada keadaan yang hari ini. Padahal keadaan yang Allah izinkan terjadi itu agar kita menyeru dia kan dengan menggunakan kalimah-kalimah thayyibah tadi. Nah, kemudian kita lihat di Al-Baqarah ya, Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, ya, turunlah kamu dari surga semuanya. Ini ketika kalimah dulu waktu Adam diturunkan ke dunia. Maka jika benar-benar telah datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Gitu. Jadi Allah turunkan kita ke alam yang jauh ini, alam yang semuanya serba harus berusaha, begitu ya. Kemudian kita pusing gitu dengan berbagai kebutuhan hidup yang perlu kita sediakan begitu ya, sehingga kita harus pontang-panting lah begitu ya. Nah kan kita banyak itu seringkali khawatir tentang masa depan, bersedih hati dengan hal-hal yang terjadi mungkin di luar, tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Tapi kalau orang yang baca Al-Quran tahu prinsip-prinsipnya itu ya, kenapa ada hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Kenapa rezeki jadi susah, ya? Dalam kondisi seperti apa Allah bukakan rezekinya, seseorang itu dimudahkan, dicukupkan hidupnya, itu semua ada sebenarnya ya. Jadi kita dalam menjalani kehidupan ini ya harus mengikuti pedoman kehidupan yang benar gitu, nggak boleh yang atas dasar duga-duga gitu. Tadi doktrin, ya, teori menurut persangkaan sebagian orang gitu ya. Tapi tentu kita ikuti pedoman yang sudah Allah sediakan. Nah, berikutnya di Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4, ayat 82 sampai 83. Ya. Maka, ya, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentu mereka mendapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara ya, berupa keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyebarluaskannya, mensiarkannya gitu ya. Padahal seandainya mereka mengembalikan urusannya kepada Rasul dan ulil amri ya, di antara mereka, tentu akan mengetahui orang-orang yang ingin menyelidikinya di antara mereka. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah atasmu,
dan rahmat-Nya, tentu kamu akan mengikuti syaiton, kecuali sebagian kecil di antara kamu. Jadi kalau ada sebuah berita ya yang datang, entah itu berita gembira atau berita yang membuat kita jadi takut, jangan buru-buru menyimpulkan gitu. Jadi ini bahaya sikap reaktif tanpa dasar gitu. Jangan kita terbawa mindset-nya dengan persoalan-persoalan yang Allah hadirkan. Karena kita nggak tahu ya, yang Allah datangkan itu bisa jadi sebuah kebaikan meskipun kita tidak menyukainya gitu. Nah, jadi kita harus nggak boleh langsung dikarenakan ketakutan, panik, kemudian bereaksi begitu. Ya. Coba diperhatikan dulu gitu. Coba dicek dulu di Al-Quran. Ya, apakah ini sesuatu yang memang di Al-Quran sesuatu yang memang harus terjadi atau enggak gitu. Karena ayatnya banyak ya. Kami akan menguji kalian dengan tadi sedikit tadi kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ya. Ya. Nah, apa namanya? Itu Allah akan mendatangkan itu. Tapi barang siapa yang bersabar gitu kan ya, dan mengembalikannya kepada Allah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka tidak ada kekhawatiran kan. Allah akan memberikan salawatnya dari sisi Allah dan rahmatnya. Jadi sebenarnya peristiwa yang mempertakuti kita itu akan jadi terwujud ketika kita panik dan bereaksi tidak menggunakan panduan yang Allah kasih. Justru kalau hidup tuh nyaman, tanpa ada problem, itu kapan kita diberi sarana menyeru Tuhan? Karena manusia itu kecenderungannya begitu, kalau hidupnya tenang-tenang aja, lupa. Ya. Tapi ya kadang Allah kasih kesulitan-kesulitan gitu. Nah manusia seringkali menempuh jalan sendiri untuk menyelesaikannya. Padahal itu bentuk sapaan Allah agar cobalah seru Allah gitu ya. Kemudian ikuti tadi apa-apa panduan yang Allah sudah kasih ketika menghadapi hal-hal itu. Pasti selesai gitu. Karena itu atas jaminan Allah. Nah ini tadi, jadi menyikapi kehidupan ya harus dengan tenang, nggak boleh overreaktif ya. Apapun itu, kejadian apapun. Jadi kita harus baca buku panduannya, kan ada Al-Qur'annya gitu. Jadi jangan langsung disiarkan, ini bahaya gitu. Jadi biasanya kita itu membangun kepanikan massal gitu. Ini bahayanya kalau orang tua di rumah ketika menyikapi kehidupan, kemudian reaksinya itu akan direkam oleh anak. Dan itulah yang kemudian diwasiatkan, diwariskan kepada anak kekhawatiran orang tuanya. Karena orang tuanya tidak beriman, tidak tawakal, tidak sabar, begitu kan ya. Maka si anak diwarisi dengan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Padahal anak itu ya fitrah ya, waktu hadir itu ya polos aja dia. Tapi kita mewarnai dengan hal-hal yang tidak benar gitu. Jadi berdasarkan dugaan, kekhawatiran, kepanikan. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu. Jadi kita nggak boleh langsung mensiarkan. Ya, ketika didatangkan sebuah perkara, entah itu sesuatu yang menyenangkan, aman, ataupun yang seakan-akan mengundang kekhawatiran ya. Ada prosedurnya kalau di Al-Quran itu. Nah kemudian kita lihat di hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiaroh adalah syirik. Tiaroh adalah syirik. Setiap dari kita pasti pernah mengalaminya. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Nah ini bahaya menyerah dengan keadaan gitu. Jadi kalau orang pesimis tuh, apa-apa udah susah gitu. Hidupnya susah hari ini, disuruh, ya udah gimana kalau kamu coba usaha begini, coba perbaiki ini, wah susah, wah kalau saya berusaha di sana ya tetap aja kan belum kapan dapat solusinya, kan lama dan sebagainya.
susah dikasih tahu untuk bergerak gitu ya dengan optimisme, akhirnya dia menyerah dengan keadaan yang meningker dia hari ini. Padahal kan tawakal itu bukan menyerah pada keadaan, menyerahnya kepada Allah menyerahkannya, bukan menyerahkan pada keadaan ya. Nah, jadi tawakal kan adalah lebih yakin dengan yang di tangan Allah ketimbang apa yang ada di tangan sendiri gitu. Jadi manusia itu tidak boleh ya bergantung ataupun menyerah pada keadaan hari ini, nggak boleh ya. Kalau sekarang lagi susah, ya modal nggak ada, jalan nggak ada, seakan-akan semua serba buntu, ya minta tolong ke sana kemari, orang nggak ada yang bantu, gitu kan ya. Akhirnya menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan, gitu kan ya. Kenapa nasib saya begini, kenapa kok Allah tidak adil, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi itu tidak boleh ya, menyerah pada keadaan. Allah kasih dalam keadaan sulit, ya. Nah, beserta kesulitan itu ada kemudahan, tapi kan harus bergeraknya dengan benar, harus tawakal gitu. Demikian juga kalau lagi dikasih serba lapang, serba senang, serba cukup, akhirnya bergantung dengan kecukupannya, bergantung dengan hartanya, bergantung dengan tabungannya. Nggak boleh juga. Ya, kita harus lebih yakin dengan yang ada di tangan Allah. Ya. Jadi kalau tawakalnya benar tuh, mau ada atau nggak ada, sama aja. Kenapa? Karena kita bergerak optimis bukan karena sedang punya. Lagi nggak punya pun, lagi serba kurang pun, ya tawakal. Ya. Kan besok akan beda lagi alokasinya kalau benar cara kita menyerunya, benar kita cara menyikapinya. Besok itu bisa berubah drastis, sahabat-sahabat. Makanya tadi insya Allah kan. Jangan kau mengatakan akan melakukan sesuatu esok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah. Bisa jadi Allah mendatangkan urusan yang lebih benar, yang lebih lurus. Ya, bisa jadi takdirnya Allah rubah karena persangkaan kita yang benar, gitu kan ya. Nah, tapi kalau semua itu udah serba tadi ya, menyerah pada keadaan, pasrah, pesimis, itu akhirnya kita diikat terus oleh kondisi yang sama gitu. Nah, jadi ini diantaranya ya berbagai kekhawatiran yang timbul karena kurang tawakal hari ini. Mungkin banyak lagi kalau di list ya. Yang pertama ini terkait persoalan keuangan dan ekonomi yang membuat kita terus khawatir gitu ya. Khawatir akan masa depan, ya. Gimana besok, gimana kebutuhan, gimana hajat-hajatnya, gimana bayar sekolah, gimana menikahkan anak, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketidakpastian hidup, karena kita nggak tahu besok tuh seperti apa, kita serba cemas gitu kan ya. Nah, gimana kalau begini, gimana kalau begitu, kita punya skenario sendiri yang berjalan di kepala kita. Gitu. Dan juga kemudian tekanan atau beban dalam menjalani kehidupan yang membuat kita serba stres. Gitu. Nah, ini semua kan harusnya dihadapinya dengan tenang ya. Sebenarnya selama tadi dijalani kehidupan ini dengan prinsip yang benar, dan tawakal, semua itu dalam jaminan Allah. Ya, tentang rizki, tentang hari esok, tentang beban-beban yang dipikul hari ini, gitu ya. Bagaimana kemudian Allah itu tidak akan membebani seseorang di luar kesanggupannya, gitu. Cuman dia sendiri yang membebani diri karena ya tadi tertimbun oleh masalah, ya. Akhirnya lebih fokus kepada masalah ketimbang apa yang harus dia jawab agar masalah itu Allah angkat semuanya gitu. Baik, demikian sahabat sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.